wisata Baluwarti terletak di Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, yang berada di area Keraton Kasunanan Surakarta. Baluwarti merupakan destinasi wisata berbasis budaya yang memiliki keunikan tersendiri. Di sini, terdapat dapur Gondorasan merupakan dapur tertua yang hingga kini keberadaannya masih dipertahankan oleh Keraton Surakarta, yang berguna untuk membuat hidangan kebutuhan tradisi keraton seperti sego wilujengan dan sesaji. Di sini terdapat dua jenis sesajen, yaitu sajen pepak ageng dan sajen pepak alit, yang digunakan sebagai sarana pemanjatan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah dari Gondorasan, aku mengunjungi daerah Tantaman. Tantaman dulu merupakan pemukiman untuk prajurit keraton. Di sini terdapat industri rumahan yang memproduksi jamu dalam bentuk sirup, seperti jamu kunir asem, gulo asem, dan beras kencur. Nah, sekarang aku mau nyobain jamu gulo asem. Wah, ternyata rasanya seger banget. Setelah minum jamu, aku lanjut ke dalam Projo Pangarsan. Dahulu, dalam Projo Pangarsan merupakan kediaman Pakubuwono ke-10 sebelum masuk ke Keraton Kasunanan menjadi raja. Dalam Projo Pangarsan dulunya juga merupakan tempat kegiatan spiritual dan ritual agama Hindu. Sekarang dijadikan pusat wisata budaya dan wedangan Projo. Di sini, kita bisa mengikuti kegiatan kebudayaan seperti membuat kerajinan dari janur. Kali ini aku bersama Pak Joni akan membuat bunga mawar dari bahan janur. Tahu nggak sih bahwa janur adalah salah satu bentuk simbol dari aktivitas beribadah agama Hindu. Dan janur juga sering dipakai untuk aktivitas Keraton Surakarta Hadiningrat. Masyarakat Jawa mengartikan janur sebagai Sejatinung Nur, yang berarti cahaya sejati, yang maknanya manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan untuk dapat melihat jelas hal yang baik dan hal yang buruk. Setelah membuat kerajinan dari janur, aku bertemu dengan Pak Darmadi. Di sini aku belajar mewiru jarik. Wiru atau wiron adalah melipat-lipat ujung kain sehingga berwujud wiru. Wiru dalam bahasa Jawa artinya wiwiren, ojo nganti kleru atau jangan sampai salah. Maknanya, olahlah apapun sehingga menimbulkan rasa menyenangkan dan harmonis. Jangan sampai ada ketidakcocokan, apalagi dendam sesama manusia. Mewiru jarik kuat kaitannya dengan budaya berpakaian Keraton Kasunanan Surakarta. Kata Pak Darmadi, masyarakat zaman dulu melakukan wiru jarik ini secara manual. Mewiru jarik juga sebagai kegiatan di waktu luang. Sampai sekarang, jarik dengan wiru masih sering digunakan Keraton Kasunanan Surakarta untuk acara tradisi keraton. Masyarakat juga sering menggunakan jarik wiru seperti ini untuk acara adat dan acara pernikahan. Mewiru jarik juga tidak sembarangan. Ada teknik khusus dan aturan-aturannya, seperti jumlah lipatan jarik harus ganjil, yaitu 7, 9, atau 11. Selain itu, saat memakai jarik, lipatannya untuk laki-laki mengarah ke sebelah kiri, sedangkan perempuan mengarah ke sebelah kanan. Setelah jarik dilingkarkan ke badan, kemudian selendang dipasang supaya lebih kuat dan tidak jatuh saat dipakai. Tara! Jadi deh jarik wiru buatan aku dan Pak Darmadi. Gimana teman-teman? Bagus kan? Kurang lengkap rasanya kalau tidak mencoba jalan jongkok ala masyarakat zaman dulu ketika menghadap raja. Jadi tekniknya, tangan kanan memegang jari, tangan kiri menyangga ke lantai. Gunanya untuk keseimbangan dan berjalan dengan langkah jinjit. Ini adalah pengalaman terasikku saat jalan jongkok menggunakan jari. Ternyata susah juga ya.
Di Wedangan Projo atau dalam Projo Pangarsan, kita juga bisa belajar pembuatan jamu tradisional. Kali ini, aku bersama Bu Ningsih akan membuat jamu cabai puyang. Untuk bahannya ada cabai kering, puyang, kunir, dan rempah-rempah lainnya. Pertama, bahan yang telah disiapkan ditumbuk terlebih dahulu sampai setengah halus. Kemudian dipindahkan ke atas lumpang dan ditambahkan rempah-rempah kering yang sudah dihaluskan sebelumnya. Setelah itu, dihaluskan dengan lumpang yang berbentuk roll seperti ini. Jamu cabai puyang berkhasiat untuk menjaga kesehatan tubuh, mencegah masuk angin, menyembuhkan capek dan pegal linu. Bu Ningsih ini adalah generasi kedua pembuat jamu untuk Keraton Kasunanan Surakarta, meneruskan dari neneknya yang membuat jamu sejak tahun 1970. Oh iya, selain membuat jamu untuk keraton, Bu Ningsih juga menjual produknya secara online loh. Sekarang, aku mau nyobain jamu cabai puyang ala aku dan Bu Ningsih. Rasanya itu seger dan enak banget. Pokoknya maknyus. Selanjutnya, aku diajak Bu Ningsih membuat lulur tradisional. Menurut cerita Bu Ningsih, dahulu lulur seperti ini digunakan para penari keraton untuk perawatan sebelum menari di acara keraton. Bu Ningsih menamakan lulurnya dengan nama lulur pangesti yang berkhasiat untuk menghaluskan, mencerahkan dan melembabkan kulit, menghilangkan sel kulit mati, dan sebagai perawatan kulit tubuh sehari-hari. Teman-teman yang mau cobain juga bisa order di Instagramnya @lulur_pangesti. Wah, tidak terasa ya kita seharian jalan-jalan belajar budaya dan tradisi Jawa Keraton Kasunanan Surakarta. Buat teman-teman, yuk ditunggu kunjungannya di Kampung Wisata Baluwarti.